warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Terima kasih karena mengundang saya untuk sama-sama bersantai pada pagi ini. Pernah juga memikirkan yang namanya santai itu apa? Rupa-rupanya bersantai itu makan nasi dengan kambing. Bukan dengan kambing. Dari kambing. Kalau saya selama ini menyangka santai itu seperti di rumah, pakai kain bleka, tak pakai baju, nah, sambil meneguk kopi panas dan sambil mengata-ngata orang. Oh, itu santai betul. Dan duduk seenaknya. Mau bersandar, mau menerap, mau berbaring, ya, mengikut keselesaan lah. Mau meluncur, itu baru santai betul. Jadi ada satu riwayat tentang seorang ulama yang apabila mengajar dia selalu menunjurkan kakinya. Barangkali ini ulama-ulama yang sudah 70-an gitulah, yang tak tahan bersila lama. Jadi setiap kali dia mengajar dia menunjuk kaki. Wah, di depannya itu orang besar-besar. Ya, ada gubernur, ada menteri besar, ada orang besar 4, ada orang besar 8. Kalau di Perak lah. Itu pelan-pelan ditunjuk. Ada satu peristiwa yang berlaku kepada ulama yang suka belunjur. Di kalangannya hadir itu ada yang kaya. Macam pertemuan kita pagi inilah, ada yang kaya. Jangan bohong. Cuma payah betul nak keluarkan duit dia. Ada yang kaya. Jadi mewakili seorang utusan dihantarkan derma kepada ulama. Tapi untuk pribadi. Jadi bila utusan ini datang bawa duit, dan duit itu dari simpulan-simpulan, dia minta bawa balik, kembalikan duit. Saya tidak mau. Sebab katanya orang yang melunjurkan kaki tak akan menggulurkan tangan. Kalau ulama sekarang, ustaz sekarang, dua-dua dilunjuk, kaki pun dilunjuk. Kalau saya kan tidak pernah belunjuk di Usrah, di Tamrin, di mana pun tak pernah belunjuk. Sebab kalau orang kuno masih saya sambut. Tapi bukan untuk saya, untuk orang-orang dekat saya lah, yang sempat apa, yang menarik perhatian saya.
Jadi saudara sekalian, rupa-rupanya menjadi orang kaya itu besar risikonya. Jadi kata kalau masuk surga pun lambat lah. Kalau masuk surga pun lambat, sebab banyak soal jawabnya, banyak file yang dia kena selesai. Nah, kecuali orang kaya yang bertakwa. Karena itu, teman-teman di Indonesia, nah, kalau saya bercerita, paling jauh Indonesia, tak sampai ke Istanbul. Kalau Indonesia sudah jauh lah tuh. Kawan-kawan di Indonesia punya satu slogan untuk para usahawan yang ingin kaya ini: berani kaya, berani takwa. Berani kaya, berani takwa. Kalau tak berani takwa, ya jadi orang miskin aja. Kalau sekali kita berani jadi orang kaya, maka kita harus berani jadi orang takwa. Ya, sebab orang kaya itu kalau tidak dengan takwa, kekayaannya akan menghancurkan dia. Tanpa takwa, kekayaannya akan menghancurkan dia. Jadi rupa-rupanya antara kaya dengan takwa itu punya hubungan yang sangat dekat. Antara kaya dengan takwa. Karena itu dalam ayat yang kita baca usrah yang lalu ada ayat ya, yang dibentangkan oleh Syekh Halim ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andainya penduduk sebuah desa itu beriman dan bertakwa, nescaya Allah akan limpahkan barakah dari langit dan dari bumi. Di antara takwa dengan kaya ini sangat dekat, dekat sekali. Bertakwalah, kamu akan kaya. Ya. Nah, tapi orang kaya yang bertakwa itu orang yang seperti apa? Nah, inilah yang disebut dalam surah Ali Imran, ya. Dalam surah Ali Imran, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Bersegeralah mendapatkan pengampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Surga itu luas. Jadi saya heran orang yang sangat mudah ya mengkafirkan orang dan masukkan orang dalam neraka. Ini kamu kafir, masuk neraka. Kamu kafir, masuk neraka. Jadi yang nak masuk surga ini siapa nanti? Kan kesunyian. Sebab luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Apa kamu pikir surga itu seluas Bandar Baru Bangun? U'iddat lil muttaqin. Dan surga yang luas itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu ditandai oleh ya, orang-orang yang bertakwa itu siapa? Yang pertama disebut dalam satu siri ya, sifat-sifat orang bertakwa didahului oleh alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang atau susah.
Ada orang nak menginfak, tunggu nanti kalau senang. Orang bertakwa, dia akan menginfak senang atau susah. Senang atau susah. Sebab menginfak ketika susah, itu yang akan melepaskan dia dari kesusahannya itu. Jadi surga itu luas sekali, disiapkan untuk orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarai wal dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan seterusnya. Jadi sekian banyak ciri orang bertakwa itu. Yang disebut pertama, immediate lepas mutakin itu ialah alladzina yunfiqun, orang yang menginfakkan hartanya. Jadi orang menginfakkan harta ini ya, untuk orang miskin. Bayangkan gembiranya orang miskin yang menerima bantuan infak dari kita. Bayangkan betapa gembiranya tadi makcik-makcik yang digambarkan tadi menerima bantuan, bukan banyak pun, sekampit beras saja. Allah, sekampit madu aja man. Tambah lagi. Takkan macam ini punya lawas sekampit. Jadi bayangkan betapa gembiranya makcik-makcik yang menerima sekampit beras itu. Tapi Anda percaya ke tidak bahwa bagaimana gembiranya orang yang menerima, lebih gembira lagi orang yang memberi. Cuma waktunya itu Tuhan yang menentukan. Bila Tuhan nak ganti, ya? Tuhan nak berikan kegembiraan orang yang memberi itu. Mungkin tidak waktu itu, tapi nanti Tuhan lebih tahu bila. Leave it to God. He knows best the right time. Jadi bagaimana gembiranya penerima, lebih gembira lagi orang yang memberi. Itu keyakinan, bukan cuma idea yang dibaca di sana sini, tapi keyakinan, ya, keyakinan bahwa Tuhan akan berikan kegembiraan, ya, lebih dari yang menerima. Cuma waktunya itu Tuhan yang menentukan. Jadi untuk masuk surga yang luas, bila saudara ni Ilmi datang, ini kawan lama saya di Country High. Saya megah karena punya sahabat di Country High. Ya. Jadi pada satu Jumaat kami keluar bersama-sama dari masjid Mahat Hamidiyah. Saya bercerita dengan dia bahwa saya baru menerima sejumlah pelajar-pelajar dari Kamboja. Mufti Kamboja yang hantar gitu aja. Mana belanja ni, mana? Ada hantar gitu aja. Dan saya pun, saya sanggup. Saya terima. Tak ada sponsor, tak ada siapa-siapa. Ada kawan saya, kawan kita lah. Cuma saya tak nak sebut namanya. Dia ni orang korporat besar lah. Bila saya ceritakan kepada dia, dia pun kata, macam ni tak boleh terima. Dengan tak ada sponsor, tak ada apa. Sekarang baru saya tahu cara berfikir korporat dengan ustaz. Korporat dia tunggu sponsor baru dia boleh terima. Tapi ustaz dia terima dulu sponsor nanti. Jadi betul lah. Apa nama virus kata tak ada kurang. Ustaz ada. Jadi saya cerita begitu pada saudara Nek Hilmi. Dia pun tersentak. Ya. Can you shoulder the burden alone?
can you shoulder the burden alone? Saya jawab, of course cannot. Oh, dia pun ngangguk-ngangguk. The reward of helping the needy will be fantastic. Yeah, it's paradise. But saudara ni, saya kata, I don't want to go to paradise alone. I want to go to paradise with you. Jadi dia tolong lah. Dia tolong. Sampai kawan-kawan lain juga tolong. Jadi selesai lah. Sampailah tamat pengajian dan kami hantar pulang ke Kamboja. Tak ada yang tinggal di sini. Itu kami jaga betul. Sebab kalau dia masuk organisasi lain, barangkali separuh yang balik, separuh dikahwini oleh orang sini. Sebab waktu dia datang tuh, masih bau Sungai Mekong lagi. Tapi bila dah lulus, oh, bukan main. Ya. Bukan main lagi. Ya. Asalnya main-main. Hasilnya bukan main. Ini saudara sekalian. Jadi surga itu luas. Jadi kita masuk bersama. Ya. Dengan didahului oleh mudah-mudahan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang namanya infak itu kan macam-macam. Yang pertama sekali tentu zakat. Selesaikan betul zakat ini. Dan sudah itu yang lain-lain. Sebab yang wajib itu sebenarnya tidak cuma zakat. Yang wajib itu tidak cuma zakat, tapi selagi ada orang memerlukan, maka selama itulah kita berkewajiban membantu. Karena itu saya pikir kita harus ulang kaji fiqhul aulawiyat kita. Fiqhul aulawiyat. Yusuf Qaradawi menyebut ya, antara menolong orang susah, ya, membantu petugas-petugas kita yang dibayar di bawah patut, itu lebih dituntut oleh Islam dari umrah setahun sekali. Selama ini saya takut menyebutnya gitu, takut tersinggung kawan-kawan yang ulang alik umrah. Tapi ini fikih aulawiyah, fikih utamaan kita harus dibetulkan. Jadi terutama sekali ya tentu saja saat zakat. Kalau tak bayar zakat, ini ada takut nanti ada teguran dari Tuhan. Orang baik-baik nih, orang baik-baik kalau dibuat silap Tuhan tegur. Cuma kita tak tahu bahwa itu teguran Tuhan. Kalau orang tak baik, itu dibiarkan aja, lantak kamu. Istidraj namanya. Tapi orang-orang saleh biasanya, kalau dibuat silap, Tuhan tegur. Dengan cara tegurannya itu, kita tidak semua orang tahu. Ketika Gus Dur jatuh dari Presiden Indonesia, jadi orang-orang kelilingnya itu jadi bingung. Bagaimana seorang ulama boleh diperlakukan seperti itu? Seorang ulama dijatuhkan dari kepresidenan. Silap apa Gus Dur? Jadi orang-orang dekat Gus Dur itu berbincang-bincang apa agaknya silap Gus Dur. Jadi ada yang mengatakan jangan-jangan Gus Dur ini lupa bayar zakat.
Jangan-jangan dia lupa bayar zakat. Oke, sekarang ini sejak ada infak nih, pusat infak nih, Anda ingat, selalu diingatkan zakat. Sekarang bayar zakat. Oke, yang dulu itu bayar ke tidak? Jadi yang harus dibayar ini bukan cuma yang sekarang ini, yang dulu ketika redak dulu ada. Nantilah. Jadi orang-orang keliling Gus Dur ya, mencari duit. Cari duit dan bayar zakat. Ini zakatnya Gus Dur, ini zakatnya Gus Dur. Jadi gerakan mengutip dan mengeluarkan dan mengagihkan zakat Gus Dur. Ini saudara sekalian, zakat itu ya untuk orang yang mampu, yang ada duit kan. Lain GST. GST ini pakai hukum apa saya tidak tahu. Pakai GST saya tidak tahu. Sebab dasar dalam Islam itu bahwa harta itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Tu'khadh diambil dari yang kaya. Turaddu dikembalikan kepada yang miskin. Jadi ada perbedaan. Yang satu tu'khadhu diambil, yang satu turaddu dikembalikan. Ngapa lain? Ya. Tu'khadhu min aghniyaihim diambil dari yang kaya-kaya, wa turaddu dan dikembalikan. Karena apa dikembalikan? Karena itu memang hak dia. Itu hak dia. Maka dikembalikan. Jadi saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, kita harus berani kaya, berani takwa. Sebab nak takwa itu juga perlu keberanian. Dalam suasana dunia seperti sekarang ini, nak jadi orang baik itu perlu keberanian. Ya? Banyak orang tak berani jadi orang baik. Kalau Anda berada dalam satu parti politik tertentu, ya, Anda jadi orang baik dalam parti itu, sila-sila kena terajang. Itu kalau jadi orang baik. Jadi diam aja lah, jadi orang tak baik lah. Menjadi orang baik dalam suasana sekarang memerlukan keberanian. Jadi saudara sekalian, dengan uang yang terkumpul, kita boleh dukung gerakan dakwah ini dengan lebih hebat lagi. Saya masih suka bernostalgia zaman muda, zaman bersama Ustaz Ghazali. Ustaz Ghazali ketika masih cerah pandangannya. Dia nampak duit, dia nampak. Sekarang dia tak nampak duit, tapi dia boleh rasa duit itu. Waktu dia muda dulu ya, sama-sama dengan beliau. Waktu itu mana kita ada duit? Anak-anak muda seperti yang disebut oleh Saudara Azam tadi, anak-anak muda baru graduate university, habis bulan habislah duitnya. Tapi dari duit yang sedikit itulah kita jimat, kita lakukan gerakan, ya, gerakan re-Islamization of Malaysia, sehingga kita dapat melihat satu babak terpenting dalam sejarah keislaman Malaysia ini berlaku pada ujung abad lalu, dan itu didukung, dijayakan oleh orang-orang yang tak berduit. Ini saudara sekalian, yang penting adalah keberkatan dari duit itu.
Saya sangat yakin dengan keberkatan duit anak-anak muda ketika itu yang berjimat untuk membiayai suatu gerakan dakwah yang kemudian merubah lanskap penghayatan Islam di Malaysia. Suatu yang tak mampu dilakukan oleh mereka yang kaya, oleh mereka yang berduit. Dengan duit, kalau sekarang ini seharusnya kita sudah lebih makmur dari dulu. Seharusnya begitu, bukan lebih miskin dari dulu. Ya. Oh, dengan duit dari orang-orang yang sudah mapan lah, semuanya sudah settle. Kecuali yang gatal nak kawin lagi, ya, itu tak settle. Tapi kalau normal, ya, semuanya sudah settle. Apa lagi? Maka kita harus memberikan sumbangan ke pusat infak. Beberapa malam yang lalu, Saudara Presiden Ahmad Azam bercerita tentang gerakan sembahyang subuh berjamaah di Turki. Ini ke Turki, kalau di Turki itu mesti Ahmad Azam. Riwayatnya dari situ. Tapi saya tidak dapat direct. Jadi dia bercerita di Turki sedang dilakukan gerakan sembahyang subuh berjamaah dengan sasarannya anak-anak muda, remaja-remaja. Dengan motivasi, dengan diberikan insentif. Insentifnya apa? Ya, insentifnya ialah siapa yang melengkapkan 40 subuh berjamaah akan diberikan mountain bike. Mountain bike ini mahal teman. Ya? Beda ya? Jadi tanpa sangka-sangka ratusan yang datang karena insentifnya mountain bike. Wah, kalau kabut mencari rumah ke sana sini. Saya bayangkan kalau kita buat, ya, di Malaysia nih, ya, berapa mountain bike kita boleh supply man? Cuma muskil saya malam itu, remaja-remaja yang datang sembahyang subuh. Karena insentifnya mountain bike ini, dia ajar niatnya ke tidak? Niat sholatnya. Dan itu tidak sama dengan sembahyang biasa kan? Ya. Usolli mountain bike rakaat. Tak kira lah, nanti kan lama-lama dia betul sendiri. Mula-mula tuh tolerate saja lah, tak niat apa pun, nanti dia akan betul. Nah, lepas 40 hari itu betul lah. Dan ini semua yang subuh. Ini kunutnya juga macam mana tuh? Ya, kunutnya macam mana kalau macam itu ya? Bang Kali, Allahumma hdini fiman hadait wa afina afid wa tawallani man tawallait wa afini mountain bike. Nanti akan betul. Jadi saudara sekalian, saya sangat mendukung apa yang diusahakan oleh Saudara Abdul Rahman Siraj dan rekan-rekan. Ya, kita perkuat ekonomi kita perhebat infak kita. Ya, kita perhebat infak kita. Ya, mudah-mudahan ya, mendapat keberkatan dunia akhirat. Terima kasih atas perhatian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.